Di balik kehidupan pria biasa, kadang tersembunyi masa lalu yang tak terduga. Dan ketika orang yang ia sayangi dalam bahaya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Inilah alur cerita A Working Man. Film ini dibuka di lokasi konstruksi, tempat Levon Kate memimpin timnya sebelum mereka mulai bekerja. Levon memiliki hubungan dekat dengan keluarga Garcia yang mengelola perusahaan konstruksi tersebut dan menganggap mereka sebagai keluarganya sendiri. Saat bekerja, ia melihat beberapa preman mendekati salah satu anak buahnya. Setelah dengan sopan menyuruh mereka pergi, para preman itu terus memukuli pria itu, yang menyebabkan Levon melemparkan seember paku ke arah mereka sebelum memukuli mereka juga. Walaupun lebih banyak preman yang muncul, namun Levon berhasil membela diri dan membuat mereka mundur. Ketika pemuda itu bertanya kepada Levon bagaimana ia melakukannya, Levon hanya menyuruhnya kembali bekerja. Saat itu putri remaja keluarga Garcia, yaitu Jenny, melihat semuanya, tetapi tidak mau mengatakan apapun, dan ia hanya meminta Levon untuk melindunginya jika dia butuh. Levon adalah ayah tunggal bagi Mary, yang tinggal bersama kakeknya, Dr. Roth. Roth membenci Levon karena ia percaya bahwa ia telah membunuh putrinya atau bisa dibilang istri Levon. Tetapi Levon memberitahu pengacaranya bahwa Meredith bunuh diri saat ia bertugas di luar negeri. Para pengacara mengatakan bahwa Roth punya cukup uang untuk membayar pengacara-pengacara besar untuk menguras habis Levon dan menjauhkannya dari Mary. Tetapi Levon punya sumber dayanya sendiri dan siap untuk terus berjuang demi putrinya. Pada malam harinya, Jenny pergi ke sebuah klub malam bersama beberapa temannya. Mereka diawasi oleh pasangan kriminal, Viper dan Artemis, yang sedang mencari seorang gadis untuk dibawa ke klien mereka. Mereka melihat Jenny dan menangkapnya setelah dia mencoba menolong salah satu temannya yang mabuk. Mereka membekap mulut Jenny dan menyeretnya ke dalam mobil van. Pada Senin pagi, Levon bertemu dengan orang tua Jenny, Joe, dan Carla. Mereka memberitahu Levon bahwa Jenny telah hilang sejak Jumat malam, dan mereka merasa polisi tidak akan membantu mereka. Joe tahu bahwa Levon adalah mantan pasukan elit dan ia tahu cara melacak orang jahat. Levon mengatakan bahwa sebagian dari hidupnya telah berakhir sekarang. Ia kemudian pergi mengunjungi mantan prajurit lainnya, Gunny Leverty, yang menjadi buta selama misi, tetapi ia berterima kasih kepada Levon karena telah menyelamatkan hidupnya. Levon berbicara kepada Gunny tentang dilema dengan Jenny. Levon kemudian pergi ke rumah Garcia lagi untuk berbicara dengan Joe, mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah keluarganya dan menyiratkan bahwa ia akan mendapatkan Jenny kembali. Levon pun memulai penyelidikannya tentang keberadaan Jenny dengan memeriksa klub yang didatanginya. Ia akhirnya menemukan seorang penjahat yang berhubungan dengan penjahat lainnya, Johnny, seorang bartender yang bekerja di klub tersebut. Levon menyerbu apartemennya dan menyiksa Johnny dengan waterboarding untuk mendapatkan informasi. Dua sahabat Johnny muncul di apartemen karena mendengar Johnny meminta bantuan. Levon menggunakan Johnny sebagai tameng manusia saat keduanya melepaskan tembakan, tetapi Levon juga menembak mati mereka sebelum mengambil uang tersebut. Ketiga mayat tersebut kemudian ditemukan oleh Kapten Bratva berpangkat tinggi, Wolo Kolishnik, yang mengira seseorang sedang menargetkan organisasi mereka. Levon kemudian menyusup ke rumah Wolo setelah menyaksikannya menampar wajah istrinya. Levon memukul Wolo hingga pingsan dan mengikatnya ke kursi yang diikat dengan tali sambil tergantung di atas kolam renang. Ia mengancam akan memotong talinya jika suaranya terlalu keras. Levon pun menginterogasi Wolo tentang keberadaan Jenny. Wolo mengumpat dalam bahasa Rusia, menyinggung seseorang bernama Dimi, dan bagaimana kesalahan mereka lah yang menyebabkan semua ini terjadi. Levon memotong tali dan membiarkan Wolo tenggelam di kolam renangnya. Wolo kemudian ditemukan oleh saudaranya, Simon Karchenko, kepala organisasi tersebut. Kemudian, Simon mengirim kedua putranya, Danya dan Vanko, untuk mengejar Levon. Untuk menemukan Dimi, Levon bertemu dengan seorang bandar narkoba lokal, Dutch. Levon berpura-pura menjadi pengedar yang ingin menjual produknya. Dutch mengerahkan anak buahnya untuk berurusan dengan Levon,
tetapi ia segera membereskan masalah dengan mereka sebelum kembali berbisnis dengan Dutch. Ia menyadari bahwa Levon adalah mantan tentara seperti dirinya, jadi mereka saling menghormati. Enough! You ain't a cop. You're a working man. Dutch memberi Levon instruksi untuk bertemu dengan Artemis dan rekannya Dougie, sehingga mereka dapat memulai bisnis mereka. Di tempat lain, Artemis dan Viper membawa Jenny untuk bertemu dengan klien mereka, Tuan Broward. Ia bersiap untuk memperkosa Jenny saat ia tidak sadarkan diri, tetapi ternyata Jenny sudah bangun dan menggigit sebagian besar pipinya, yang membuatnya marah. Di sisi lain, Levon bertemu Dimi melalui Dutch sambil membuat mereka berpikir bahwa dia adalah pengedar sah. Will you be a problem? Ketika Levon mencoba menyusup ke bar biker mereka, Artemis menangkapnya melalui kamera pengintai dan memerintahkan para penjahat untuk mengejarnya. Levon mencuri sepeda motor dan mengendarainya ke dalam hutan. Setelah pengejaran singkat, Levon malah menabrak mobil patroli polisi. Sayangnya, kedua polisi tersebut yaitu Sersan von Trask dan Deputi Detweiler berada di bawah kendali para penjahat. Danya dan Vanko muncul untuk menangkap Levon dan membayar polisi agar pergi. Kedua bersaudara itu menyeret Levon ke dalam mobil van mereka dan mencoba mengikatnya serta menyiksanya karena telah membunuh paman mereka. Levon memulai perkelahian dengan mereka, yang menyebabkan mereka terlempar ke sekeliling mobil van. Dalam perebutan senjata, kepala pengemudi pun tertembak. Kemudian, Levon membunuh Danya dan Vanko. Setelah itu, dia melarikan diri dari mobil van tersebut dan mendorongnya ke sungai. Simon pun menemukan jasad kedua putranya di kamar mayat dan menyatakan bahwa perseteruan mereka dengan Levon sekarang menjadi masalah pribadi. Di tempat lain, rumah Dr. Roth diserang oleh para penjahat setelah organisasi tersebut mengetahui siapa Levon sebenarnya. Levon mengetahui bahwa Roth tidak datang untuk menjemput Mary dari sekolah. Ia pergi ke sekolah dan segera menyadari ada yang tidak beres. Ia menjemput Mary dan kembali ke rumah dalam kondisi yang terbakar. Levon pun menyelamatkan Roth dari api sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Roth menyalahkan Levon atas kekerasan yang mengikutinya, tetapi Mary mengingatkan bahwa Levon telah menyelamatkan hidupnya. He could have left you in there, Grandpa. Levon kemudian membawa Mary untuk tinggal bersama Gunny dan istrinya demi keselamatan. Kemudian Artemis dan Viper diperintahkan oleh Dimi untuk membunuh Jenny karena penyerangannya terhadap Broward membuat mereka kehilangan bisnis. Jenny berhasil membuat mobil penjahat itu menabrak pohon, dan dia berhasil memotong tali yang mengikat tangan dan kakinya agar bisa melarikan diri. Dia berlari sampai dia melihat mobil polisi, dan sayangnya, polisi itu adalah Von Trask dan Detweiler. Mereka membawa Jenny kembali ke tempat para penyelundup, tempat Viper dan Artemis bersiap untuk menyelesaikan pekerjaannya, sampai Broward memanggil mereka dan ingin memberi Jenny kesempatan kedua. Namun dia ingin Jenny tetap kotor dan terjaga. Bersama anteknya, Simon pergi ke klub malam Dimi. Carp dengan gembira menembakkan senjata ke klub membuat pengunjung lain ketakutan. Simon pun memberitahu Dimi siapa Levon sebenarnya, bahwa ia akan mendatanginya. Setelah Simon pergi, Levon benar-benar muncul dan menembak tangan Dimi sehingga ia tidak dapat menggunakan senjatanya. Ia kemudian memaksa Dimi untuk bergabung dengannya dan menunjukkan kepadanya di mana kompleks itu berada. Dimi memandu Levon ke lokasi kompleks. Dia memaksa Dimi keluar dengan todongan senjata, di mana Dimi mengatakan bahwa dia tahu apa yang dia lakukan salah, tetapi orang lain akan melakukan pekerjaan itu jika bukan dia. Levon menendang dan menembaknya hingga tewas sebelum memasuki kompleks. Tepat saat Broward dibawa oleh Artemis dan Viper untuk menemui Jenny dan bersiap untuk memperkosanya, kompleks itu diguncang oleh Levon yang melemparkan granat. Levon melanjutkan untuk membantai para preman Bratva, tetapi Dutch dan geng motornya pergi untuk berurusan dengan Levon juga. Setelah Levon membunuh para pengendara motor lainnya, dia dan Dutch melakukan duel pisau. What the fuck is your real name? Levin, I'm always ready. Levon membunuh Dutch, tetapi menghormatinya dengan hormat. Sorry, brother. Setelah membunuh Dutch, Levon mendengar suara Jenny dan menemukan kamarnya. Ia menembak mati Broward dan mengejar Viper sementara Jenny mengunci kakinya di leher Artemis hingga tewas. Levon menghajar Viper habis-habisan dan menghancurkan lehernya menggunakan sikunya. It's over now. Levon pun membebaskan Jenny, tetapi Carp dan rekannya masih berada di luar.
Von Trask dan Detweiler juga muncul, tetapi Karp mengira mereka polisi biasa dan menembak mereka sampai mati sebelum meledakkan mereka di mobil patrolinya. Levon menggunakan keahliannya untuk membunuh Karp dan rekannya. Kemudian ia menemukan sepeda motor dan melarikan diri bersama Jenny. Simon menyaksikan mereka pergi dan menelepon saudaranya Yuri, yang memberitahu Simon bahwa iblis mendapatkan apa yang diinginkannya, dan untuk meninggalkannya sendiri karena tidak ada seorang pun di organisasi yang akan membantunya dalam perang balas dendamnya. Simon pun berteriak ke langit dengan marah. Levon pun membawa Jenny kembali ke rumahnya, di mana ia bertemu kembali dengan seluruh keluarganya. Joe dan Carla dengan berlinang air mata berterima kasih kepada Levon karena telah menyelamatkannya. Ia kemudian pergi ke rumah Gunny untuk menemui Mary lagi. Saat ia bergabung dengan mereka untuk sarapan, Gunny memberitahu Levon bahwa ia akhirnya pulang. Itu dia cerita film kali ini. Gimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai ketemu lagi di Sinematika.